Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Sir Afdol Satria. Kalian bisa panggil saya adalah Sir Afdol. Nah, saya akan mengajar kalian di materi pembelajaran informatika. Kalian pernah dengar informatika? Belum. Karena informatika ini baru disahkan di Pekanbaru ya. Ini baru tahun ini. Jadi dahulu itu namanya Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu komputer bahasa kita ya. Nah, sekarang sudah berganti nama menjadi informatika. Oke, jadi Sir akan mengajarkan kalian di pembelajaran informatika. Kenapa diganti Sir? Karena materinya lebih tinggi lagi tingkatannya. Karena kalian tidak hanya belajar komputer, tapi kalian akan belajar berpikir secara logika, komputasional. Oke, nanti akan kita bahas. Nah, Sir punya beberapa biodata, kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, Sir umurnya sekian, gendernya sudah jelas laki-laki. Sir dulu kuliah di Unsus Karyau, bagian teknik informatika jurusannya. Nah, lokasi Sir sekarang adalah Pekanbaru rumahnya ya. Nah, job sekarang Sir adalah jadi guru SMA di Dharma Widya Pekanbaru. Sir akan mengajar kalian di mata pelajaran informatika, khususnya di kelas 10 dari IPA dan IPS. Hobi Sir adalah olahraga dan belajar sesuatu hal yang baru. Oke? Nah, untuk skill Sir udah jelas. Sir bisa belajar komputer, Sir bisa mengajar juga di website, Android, programming, dan juga banyak hal lainnya lah ya di bagian komputer. Oke? Nah, selanjutnya kita akan maksudnya Sir akan memberitahukan kepada kalian kontrak kerja. Kontrak kerja kita ini nanti ada beberapa macam hal, tapi tentu satu hal, KKM kita sekarang adalah 80 ya anak-anak. Oke? Nah, yang pertama adalah kontrak kerjanya. Durasi belajar kita adalah 75 menit ya anak-anak. Nah, yang kedua adalah penilaian. Penilaian kita ini ada 4 kriteria. Penilaian sikap, penilaian tugas, small test, dan juga kehadiran. Apa saja yang dinilai dari 4 kriteria ini? Untuk masalah kehadiran, itu kalian wajib melalui melakukan komen ya di YouTube, karena video ini akan share di YouTube ya. Jadi nanti misalkan kalian masuk di jam 9 sampai jam 10.15. Nah, kalian di situ wajib melakukan komen YouTube kalau kalian hadir. Misalkan nama Sir ya, hadir Afdol Satria kelas 10 IPA-F gitu ya. Nanti akan Sir pantau. Bagi yang tidak mengerjakan tugas atau lambat mengerjakan tugas akan mendapat punishment. Bagi yang tepat waktu mengerjakan tugas, maka kalian akan dapat reward. Oke? Apa saja rewardnya? Kalian akan mendapatkan plus 5 poin bagi yang mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Nah, yang terakhir adalah punishment-nya. Punishment akan Sir berikan bagi kalian yang telah mengumpulkan tugas lewat dari 16 menit. Misalkan kalian masuk dari jam 9 sampai jam 10.15. Sir akan kasih waktu kalian 15 menit di luar dari 75 menit kita belajar ya. Jadi jika kalian telat 16 menit ke menit berikutnya, maka kalian akan Sir kasih minus berapa ya? Minus 5. Oke? Selanjutnya adalah bagi yang telat 1 jam 10 poin minusnya. Telat 3 jam minus 20 poin, oke? Jadi sanksinya nanti akan diberikan kepada kalian yang terlambat ya. Jangan sampai lupa. Oke, kita akan masuk ke pelajaran kita. Yang pertama yaitu integrasi aplikasi Office. Sebelum itu, bagi kalian yang punya buku, Sir wajibkan kalian wajib memiliki buku ini ya. Ini dia bukunya. Bukunya adalah namanya Informatika untuk SMA kelas 10 ya. Nah, pengarangnya dari Wildan dan Fernaldi. Penerbitnya udah jelas Grafindo. Jadi kalian wajib punya buku ini. Karena nanti Sir akan membagikan tugas-tugas dan di sini juga di buku ya. Oke? Nah, integrasi aplikasi Office. Ya, integrasi aplikasi Office. Ada sejarah-sejarahnya dari aplikasi Office ini sendiri. Nah, sebenarnya apa sih itu aplikasi Office? Jadi aplikasi Office itu adalah aplikasi berupa paket-paket untuk kebutuhan perkantoran. Karena sudah jelas nama aplikasinya Office ya. Tapi di sini kita akan membahas produk dari yang namanya punya Microsoft. Karena kita lebih sering memakai punya Microsoft, termasuk Windows-nya juga ya, operating system-nya. Oke.
Selanjutnya adalah aplikasi ini berguna untuk membuat dokumen, membuat spreadsheet, lalu membuat presentasi, membuat database, dan banyak hal lainnya. Yang ketiga, aplikasi ini ada beberapa macam. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, banyak lagi ya. Jadi tidak hanya 4 ini saja punya Microsoft untuk Office, banyak lagi. Tapi kita khususkan untuk yang keempat ini. Oke, yang terakhir adalah ada beberapa versi dari Microsoft ini untuk Microsoft Office. Ada Microsoft Office versi 2000, versi 2002, punya XP ya. Ada versi 2003, 2007, 2010, 2013, dan 2019. Ada satu yang perlu kalian catat. Dari 2007 itu ke bawah, itu versi, tipe filenya adalah .doc. Nah, untuk yang versi 2010 ke atas sampai 2019 ya, itu adalah .dock. Jadi tipe filenya berbeda dengan yang dahulu karena ada beberapa fitur peningkatan. Jangan sampai lupa ya. Oke, selanjutnya adalah Microsoft Word. Ada jenis-jenis aplikasinya. Microsoft Word ini ada 5 keunggulan besarnya. Yang pertama adalah aplikasi pengolah kata ya. Oke, yang kedua adalah membuat surat. Yang ketiga adalah membuat tabel. Yang keempat adalah membuat variasi tulisan, dan yang kelima adalah membuat dokumen dan gambar. Jadi di sini kita bisa membuat surat, apakah itu surat lamaran, surat untuk permohonan diri segala macam, kita bisa membuat di Microsoft Word. Kita bisa membuat tabel, walaupun tidak selengkap dari fitur Microsoft Excel, tapi di sini kita bisa membuat tabel secara sederhana. Lalu kita bisa membuat variasi tulisan, dokumen, dan gambar. Jadi di sini kita bisa membuat poster dari Microsoft Word saja. Oke, selanjutnya adalah kita di sini bisa memakai untuk hitung-hitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ada 5 keunggulan juga yang saya bagikan ke kalian. Yang pertama adalah kita bisa membuat laporan keuangan. Oke, kita bisa membuat tabel, kita sajikan ya data-datanya dalam bentuk tabel. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan operasi hitung dengan cepat. Jadi kita bisa menghitung 1 kali 1, 1 kali 1, 2. Bisa, di Microsoft Excel bisa ya. Yang keempat, kita bisa membuat diagram grafik dan tabel dari suatu perhitungan. Jadi di sini kita bisa membuat dari tabel itu kita masukkan ke chart. Jadi nampaklah grafiknya, berapa kenaikan misalkan pendapatan, berapa misalkan penurunannya dari pendapatan kita misalkan gitu ya, dari tabel yang disajikan. Yang terakhir adalah kita bisa menyelesaikan soal logika dan matematika. Soal logika ini bagaimana maksudnya? Maksudnya di sini contohnya, misalkan saya punya 2 kata dengan nama Afdol Satria. Jadi kita bisa memisah dari Afdol Satria itu, kita tidak harus mengetik ulang. Jadi kita pakai rumus saja, bisa di Excel, sehingga kita bisa mengerjakannya lebih mudah dan cepat. Oke, selanjutnya adalah untuk yang versi dari Excel ini sama juga dengan Word. Jadi untuk Excel ini tahun 2007 ke bawah itu nama tipe filenya adalah .xls. Untuk 2010 ke atas, 2010 sampai 2019 itu tipe filenya berganti nama lagi, jadi .xlsx. Jadi ada beberapa peningkatan fitur. Oke, yang terakhir ini aplikasi favorit search, yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, aplikasi ini kegunaannya untuk sarana mempermudah kita melakukan presentasi seperti sekarang ini ya. Saya menggunakan aplikasi PowerPoint untuk melakukan presentasi ke kalian. Nah, yang kedua adalah materi presentasi ini dapat diakses di perangkat manapun. Nah, jadi tidak hanya di perangkat komputer, tapi di perangkat smartphone pun bisa juga. Tidak hanya di Android, iOS pun bisa. Jadi kita bisa membagikan file-filenya dimanapun dan kapanpun. Mudah sekarang ya. Yang ketiga adalah di sini kita bisa memasukkan file audio, gambar, video, dan animasi di Selandia. Selandia apa sih, Sir? Selandia adalah slide ya. Jangan lupa loh. Nah, yang keempat adalah kita bisa mempermudah untuk mencetak file ini menjadi
menjadi bentuk fisik. Jadi misalkan kalian ingin mencetak file presentasi ini ke kertas, kita bisa memasukkan dalam satu kertas itu beberapa slide, ya. Kalian bisa atur sendiri. Yang terakhir adalah kalian bisa memasukkan file yang dari luar aplikasi PowerPoint. Contohnya aplikasi Word, aplikasi Excel, ya, atau aplikasi Access dan segala macam bisa kalian masukkan. Jadi nanti kalian bisa memasukkan tabel-tabel atau chart dari Excel ke aplikasi PowerPoint ini. Oke, anak-anak, untuk pelajaran terakhir, Sir akan membagikan materi yang berhubungan di dalam buku kalian, ya. Ini bukunya yang sudah Sir tunjukkan tadi, ya. Kalian silakan buka bukunya di halaman 6. Di halaman 5, ya. Integrasi aplikasi Microsoft Office. Bagian yang pertama yaitu integrasi Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Oke. Nah, untuk bagian A, kalian di sini harus membuat laporan berbentuk grafik. Nah, sekarang kita buka saja aplikasi Microsoft Word-nya. Kita klik saja di sini, ya. Microsoft Word-nya, lalu kalian pilih blank dokumen. Oke. Nah, baru kalian klik tab Insert. Kalian pilih bagian chart. Kalian pilih di sini tipe chartnya, ada banyak sekali di sini, ya. Untuk contoh, pilih yang bagian kolom. Ini nanti hasilnya. Kita klik OK. Nah, akan muncul langsung window bagian Excel-nya. Nah, kalian lihat di halaman 7 di buku kalian. Di sini nanti kita ubah saja, ya. Untuk bagian kategorinya, yang pertama itu kita ubah menjadi hari. Nah, yang kedua adalah EGA. Yang ketiga adalah aset. Yang keempat adalah INA. Nah, untuk bagian seriesnya kalian pilih, kalian edit saja matematika. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah IPA. Oke, kalau sudah selesai mengedit datanya, kalian klik close saja langsung. Nah, langsung berubah, ya, chartnya seperti apa. Bagi kalian yang ingin merubah chart title-nya, kalian klik saja chartnya dulu. Baru kalian klik chart title-nya. Nah, di sini kalian ubah saja nih. Kalian klik setelah dia posisi kursornya seperti ini, kalian klik saja, ya. Nah, kalian backspace atau delete saja. Kalian ketiklah di sini misalkan data nilai ujian siswa. Data nilai ujian siswa. Oke. Nah, sudah jadi, ya. Nah, misalkan kita mau merubah tipe chartnya atau mau merubah datanya kembali. Kalian klik saja chartnya, pilih di bagian chart tools ini, kalian klik design, kalian klik edit data. Edit data kembali. Nah, muncul lagi, ya, bagian Excel-nya. Nanti kalian bisa edit seperti yang kita arahkan tadi, ya. Lalu kita ingin merubah tipe chartnya. Kalian klik saja nih, ya, change chart type pada tab design, ya. Kalian klik saja. Nah, di sini banyak pilihannya. Misalkan saya contohkan untuk bagian pie. Ini nanti hasilnya. Kita klik OK. Sudah berhasil. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa komen untuk menyatakan kehadiran kalian di video ini, ya. Tiap waktu kalian masuk, misalkan dalam 75 menit itu akan pantau kalian. Jangan tidak komen, ya. Kalau tidak, nilai sikap kalian akan kurang wow. Oke, bagi yang ada pertanyaan silakan tag saya di @modo. Bagi yang ingin bertemu dengan saya secara virtual, silakan jumpai saya di Zoom. Oke, untuk tugas nanti akan saya bagikan selanjutnya. Terima kasih, bye. Pak Jana, sudah siap, kan? Pak, nanti kalian ada apa-apa ini? Ini ada apa-apa?